Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mesti rajin belajar firman Tuhan. Karena memang keadaan dunia sekarang ini ya sudah tidak aman-aman. Kalau kita lihat sekarang terjadi perang dunia di mana-mana. Israel melawan Palestina, bahkan negara kita juga menyerang Israel. Indonesia menyerang India. Jadi itu jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah katakan. Jadi bukan nanti sekarang kita lihat bahwa Matius 24 murid Yesus bilang, "Ya Rabbi, ya Guru, bagaimana tanda-tanda kedatanganmu? Kau akan mendengar dulu perang di mana-mana, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih mulai tawar." Kita yang hidup di negara yang bebas ini, berarti kita harus jaga kita punya iman, mempertahankan iman itu. Istilah orang bilang gampang-gampang susah. Memang gampang, tetapi ingat, banyak orang Kristen ketika dia memiliki harta kekayaan, memiliki berkat yang melimpah, seringkali lupa akan Tuhan. Dulunya rajin ke ibadah, karena dia punya segalanya, ya lupa Tuhan. Jadi di sini, iman yang ada padamu itu harus kau pertahankan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita masuk di dalam pembacaan Alkitab kita tentang kitab Matius ini. Matius ini adalah seorang rasul Yesus. Kitab Matius ini ditulis pada tahun 80 sampai 85 Masehi. Kalau berbicara 80 sampai 85 Masehi, itu masuk di dalam abad 1 Masehi. Nah, banyak orang bingung. Bagaimana perhitungan abad 1 Masehi? Abad 1 Masehi mulai dari tahun 1 Masehi sampai 100 Masehi itu disebut abad 1 Masehi. Begitu juga kalau sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti hitung mundur. Mulai dari tahun 1 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi itu abad 1 sebelum Masehi. Jadi, orang punya bapak-bapak gereja. Banyak orang bertanya begini, 85 Masehi, kalau kita pakai kalender kita yang saat ini yang kita gunakan namanya kalender Gregorian, kalender Romawi. Sedangkan bapak-bapak gereja itu menggunakan kalender Julian. Jadi kita harus mengerti, memahami juga, mesti tahu tentang sejarah gereja, tahu tentang sejarah-sejarah, sehingga orang dapat tahu, oh ini Alkitab ini ditulis ternyata itu orang pakai kalender Gregorian, sedangkan orang bapak-bapak gereja itu pakai kalender Julian. Contoh, Yesus lahir 25 Desember. Kok 25 Desember itu dirayakan oleh umat Kristen untuk hari Natal? Karena kita tidak tahu, mengerti, memahami tentang penulisannya. Jadi orang bilang, oh kalau Yesus lahir 25 Desember, itu kan Gregorian kau hitung. Sedangkan bapak-bapak gereja pakai kalender Julian. Bedanya antara kalender Gregorian dengan Julian itu 13 hari. Makanya gereja timur, contoh salah satu gereja Ortodoks, mereka merayakan hari kelahiran Yesus itu di tanggal 6 Januari. Jadi hitung dari 25 sampai jadi 6 Januari. Jadi kita mesti belajar di situ. Sehingga banyak pertanyaan orang tanya begini, kok Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Harusnya kan Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, itu kita mesti tahu jawab, karena banyak memang saudara-saudara kita di agama seberang itu banyak bertanya, ya tidak apa-apa, karena kan namanya orang mau mencari tahu. Kenapa harus ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Bukankah murid Yesus yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah orang menggunakan bahasa Ibrani? Kok kenapa Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani? Nah, jadi begini penjelasannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar penjelasan ini, jadi kita mesti belajar memahami juga. Waktu itu wilayah Yudea, Samaria termasuk Damaskus, ada juga Alexandria, Mesir, itu bagian daripada jajahan daripada Roma Timur. Zaman itu Roma Timur. Jadi karena Roma Timur ini
menjajah wilayah Yudea Samaria, sedangkan orang punya bapak-bapak gereja termasuk rasul-rasul Yesus, ada 12 rasul, ada 70 murid, mereka ada di situ. Sehingga mereka mewartakan Injil, mereka harus menyesuaikan diri walaupun mereka orang Ibrani. Sedangkan bahasa yang ada di Roma Timur menggunakan bahasa Yunani, Roma Barat menggunakan bahasa Latin, dan bahasa Yunani merupakan bahasa internasional waktu itu. Coba kita perhatikan di dalam Alkitab 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi bagi yang mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Non-Yahudi, agar supaya besorat Injil ini tersampai kepada non-Yahudi, cara satu-satunya mereka menulis menggunakan bahasa Yunani supaya orang yang bukan Yahudi, orang bisa mengerti, memahami, termasuk di dalamnya orang-orang Yunani. Dan bapak-bapak gereja itu mereka menulis dalam bahasa Yunani. Salah satunya Injil Matius ini ditulis di tahun 80 sampai 85 Masehi. Makanya kalau kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang kami lihat, apa yang Rasul lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami dengar, apa yang Rasul dengar tentang Sang Firman itu, tentang Yesus itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Sehingga Alkitab ini disebut kitab kanonik. Kitab kanon, dikanonkan berarti sudah melewati uji coba. Oh, Matius yang menulis, dia adalah satu murid Yesus. Oke, benar, karena memang waktu itu mereka secara langsung mendengar pengajaran daripada Yesus itu, sehingga dikatakan ketika mereka menulis itu turun kepada kita, makanya disebut gereja yang kudus, rasuli dan apostolik. Kata apostolik mengikuti ajaran Rasul, sehingga kalau kita baca, dengar YouTube, ada istilah, ada tahta apostolik. Tahta apostolik berarti kata apostolik, oh ini pada masa ini bahasa kerasulan, dipegang oleh Rasul waktu itu. Kembali di sini tentang hati-hati dengan ibadah buatan manusia. Ternyata ada ibadah buatan manusia. Alkitab mengatakan, "Oai tu kosmo apoton skandalon ananke, gar altenta skandala, plain oai tu antropo, behold tu skandalon arketai." Itu dalam bahasa Yunani dalam kitab Matius. Celakalah dunia dari segala penyesatan yang ada. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Harusnya pengajaran ini tulis begini, tambah-tambah, dikasih kurang. Pengajaran memang luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita itu masuk dalam penyesatan. Mengapa? Karena kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Sehingga kenapa Matius ini menjelaskan seperti ini? Hati-hati dengan ibadah buatan manusia, karena sudah melenceng daripada ajaran Rasul. Kalau kita lihat di 2 Korintus 11 ayat 15 dikatakan, "Jadi, bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka." Artinya ada pelayan-pelayan kebenaran yang berkedok sebagai pelayan Tuhan. Kelihatan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari bro, ini. Ternyata ketika dengar, siapa so ajaran ini so melenceng. Bagaimana cara kita bisa mengetahui, memahami bahwa ajaran itu sudah keluar daripada ajaran kerasulan? Gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya adalah kau harus belajar setiap hari firman Tuhan. Pendeta, asal-asal. Kita ini ada sibuk ini. Sedangkan mau baca ini, jangankan itu, enter kita mau baca, pendeta. So baca, kita mau cari memahami, mari kita tidak kurang memahami. Makanya dibutuhkan mentor. Dibutuhkan seorang guru untuk membimbing. Contoh, ketika kita masih anak-anak, dibutuhkan guru sekolah minggu, sehingga kita itu dibina, dibimbing. Ketika kita di dalam gereja, butuh hamba Tuhan yang mengerti, memahami tentang teologi. Jangan hamba Tuhan abal-abal. Oh, dia ini tampil seperti ini. Alkitab bilang akan ada seorang nabi yang akan tampil. Mereka
mau berbicara tentang kebenaran, sebenarnya mereka bukan seorang hamba kebenaran itu. Karena Alkitab mengatakan antikris ini ada di antara orang. Mereka itu betul, mereka adalah orang Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh. Kau menentang Tuhan, ajaranmu sudah melenceng daripada ajaran firman, disebut antikris. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian kita dilihat di dalam Kolose 2 ayat 18-19. Kolose 2 ayat 18-19 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri. Mari bro, mari silakan, dan beribadah kepada malaikat. Kayak malaikat memang luar biasa. Serta berkancang pada penglihatan-penglihatan ada awan putih. Ini cuma contoh. Saya tidak mau bilang apa. Ini cuma contoh. Tapi tidak ada di Sulawesi Utara. Oh, ini ada ini begini, contoh. Pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Kalau ngana tidak percaya ini, ngana mau mati. Ini contoh. Kita ada penglihatan bahwa kalau brur mau kasih harta pak kita, maka brur akan selamat. Salah satu itu adalah ajaran yang keluar daripada ajaran yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kau harus belajar setiap hari. Makanya dikatakan, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepalanya. Siapa itu kepala ini pengertiannya? Yesus adalah kepala gereja. Jemaat adalah tubuh Kristus. Seorang istri kepalanya adalah suami, kepala suami adalah Yesus itu sendiri. Kemudian, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu? Diikat artinya apa? Dalam suatu namanya ortolatria. Itu adalah ibadah. Ortodoksia mengikuti ajaran lurus dan benar, berarti mengikuti ajaran Rasul. Ajaran Rasul seperti apa? Seperti kita belajar firman saat ini. Itu ditulis oleh Rasul. Ortolatria mengikuti ibadah yang benar. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ibadahnya harus sungguh-sungguh. Ibadahnya harus ada nama Yesus. Kalau sudah di luar nama Yesus, saudara, ada orang bilang begini, dia bicara firman, mari dia bilang, oh Yesus itu bukan Tuhan. Berarti itu ajaran yang sudah melenceng. Ortopraksia, ketika kau mengikuti ibadah lurus benar, oke, baca firman setiap hari, kau mulai mengerti, memahami. Ortolatria, ibadahmu benar, ibadah yang lurus, mengikuti ibadah sesuai dengan ajaran kekristenan. Ortolatria berarti cara hidupmu harus kau ubah. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga dikatakan ibadahmu itu ditunjang menjadi ibadah yang betul-betul memegang teguh kepada Yesus Kristus. Dasarnya Yesus Kristus. Temalion gar alon odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Itu dalam bahasa Yunani. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar kunci daripada iman kekristenan adalah Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah segalanya, kunci dari segala sesuatu. Dia adalah sumber kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran itu, dan aku hidup. Yesus bukan cuma mati, kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan saat ini kita juga akan memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu dia lahir di 4 sebelum Masehi, berarti masuk di dalam abad 1 sebelum Masehi. Abad 1 sebelum Masehi tadi saya jelaskan mulai dari tahun 1 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi, itu disebut abad 1 sebelum Masehi. Dan Yesus mati di 33 Masehi. 33 Masehi berarti masuk di dalam abad 1 Masehi. Dia mati di 33 Masehi. Ketika dia mati, dia bangkit naik ke surga di 33 Masehi. Disitulah yang dinamakan lahirnya eklesia atau gereja. Gereja ini memang betul-betul tadi dasarnya adalah Yesus Kristus.
Gereja didirikan berdasarkan Yesus Kristus. Iman kita juga begitu, berdasarkan Yesus Kristus. Ses Kurios, satu Tuhan. Mia Piscis, satu iman. Hen Baptisma, satu baptisan. Sehingga kita dibawa kepada arah Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sudah kita memahami, belajar bersama-sama firman Tuhan, paling pokok ini, kau harus belajar. Setiap hari kau belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Beribadah yang benar. Karena ada ibadah yang buatan manusia. Tadi ayat yang saya telah jelaskan tadi. Sampai orang bilang, ih pendeta coba lihat itu ibadah sana. Siapa ini so sampai malin tuang, so ada basalto. Ini contoh. Mari kita nak mau bilang gereja mana. Ini cuma contoh saja. Kage-kage dia so berteriak, kage-kage. Karena kalau kita berbicara Roh Kudus tertib. Berarti kalau mengikuti ajaran lurus dan benar, berarti mengikuti ajaran yang benar. Yang benar ya harus benar. Jadi di situ kita harus hati-hati, karena banyak sekarang juga ada Kristen. Kalau kita lihat Kristen sekarang kan, ternyata perempuan boleh kawin. Ada laki-laki dengan laki-laki, nggak tahu mana istrinya, mana yang suaminya. Aneh-aneh dunia sekarang. Makanya kenapa terjadi perang dunia di mana-mana, bencana yang luar biasa. Kalau kita lihat semacam itu berarti apa? Kau harus kembali ke jalan yang benar. Tuhan, kita hari ini Tuhan mau lihat kita keadaan hidup. Kita adalah manusia kotor Tuhan. Hari ini Tuhan kita betul-betul sungguh-sungguh mau belajar betul-betul tentang firman Tuhan. Melekatkan dirimu kepada Tuhan. Waktu kesempatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita, kau harus gunakan sebaik-baiknya. Hai orang Kristen, kau harus hidup benar. Saya dulu anti Kristen. Saya itu dulu masih agama seberang. Saya tidak mau ceritakan itu. Tapi saya mau bercerita bahwa Tuhan Yesus baik. Saya mau bercerita bahwa dengan panggilan Kristus Yesus, sehingga saya menjadi seorang pendeta. Dan bukan karena pendetanya, oh Pak Ronald itu pendeta. Tetapi kau harus merubah hidupmu, sehingga kekristenanmu itu dilihat dari perubahan cara hidupmu. Jangan sampai orang yang tidak Kristen, orang yang harusnya mereka itu tidak menjadi bagian dalam Kristus Yesus, tetapi ketika mereka melihat kebenaran, ya saudara lebih betul. Karena kembali Tuhan Yesus ini adalah milik semua bangsa. Tuhan Yesus ini adalah milik semua agama. Dia tidak memilah-milah, oh cuma Kristen. Karena keselamatan itu bukan Roma 10 ayat 9. Ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Memang benar ayat itu. Cuma kembali lagi, lihat lagi ayat yang sebelumnya. Keselamatan itu harus kau kerjakan dengan takut dan gentar. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Sebagaimana Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, bagaimana kita ini ikut menjadi bagian dalam Kristus Yesus, menyalibkan keinginan dagingmu. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab keinginan mata, keinginan daging, keinginan dunia, semua keinginan dunia ini, baik keinginan daging, keinginan mata, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bagaimana kan? 1 Yohanes 2 ayat 6. Tadi kita putar 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Dia bilang apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sehingga kembali dikatakan apa? Ketika kau hidup di dalam Kristus Yesus, mengalami Kristus dalam kehidupanmu, dan kau mengikuti ajaran lurus dan benar, setiap hari kau belajar firman, setiap hari kau berdoa,
baru di situ kau tidak akan bisa pengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Karena tema kita saat ini tentang hati-hati dengan ibadah buatan manusia. Kelihatan benar, mari torong pergi di contoh di mall, torong bikin ibadah di situ, sonin tahu so ibadah yang so tidak benar. Lama kelamaan kok kiapa laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, tukar pasangan hidup. Ada sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu ajaran so keluar dari jarum firman Tuhan. Kolose 2 ayat 23 mengatakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, betul hikmat, tetapi ditekankan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri. Mari Bro, menyiksa diri, banting misalnya, toki kepala atau apa dan seterusnya, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi sebelum itu terjadi, para rasul sampaikan, dan Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sampaikan, menulis kitab ini agar supaya kita pewaris daripada Kristus itu, ajaran Kristus lewat ajaran Rasul itu, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Jika tidak benar, kau harus keluar. Hiduplah menurut Kristus Yesus. Jadi itu, coba kita lihat di dalam kitab. Jadi ini membatasi waktu juga kan. Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai iman besar, yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kemudian dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Artinya di sini ibadah yang benar adalah ibadah yang melayani di tempat kudus yang didirikan Tuhan, bukan ibadah buatan manusia. Kembali lagi harus berdasarkan firman Tuhan. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita gunakan. Ketika kita sudah jauh dalam hadapan Tuhan, saya pernah melayani di penjara. Aduh pendeta, kita ini pendeta, sebenarnya kita orang baik, mar kenapa dipakai oleh kuasa kegelapan sampai kita boleh jadi narapidana? Banyak narapidana saya layani. Saya kuatkan, hari ini kau adalah seorang narapidana, tetapi kalau kau sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, kau berbalik daripadanya, suatu kelak kau akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Banyak hamba Tuhan. So hamba Tuhan, masa hamba Tuhan sana pakai doi, pakai lagi doi uang persembahan. Ini contoh yang tidak ada di Sulawesi Utara ini. Masa hamba Tuhan sifatnya dekil, hamba Tuhan ini menjatuh-jatuhkan orang. Memang banyak sekali pergumulan hidup. Hancurkanlah itu. Kau harus tempatkan bahwa Yesus di dalam kehidupanmu. Tempatkan salib di depan. Banyak orang karena sok jago, sok kuat, Yesus itu di belakang, dia di depan. Nanti ada masalah, ada Tuhan, baru dia kasih Tuhan di depan, orang bilang apa? Ya, so terjadi. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang benar di mata Tuhan, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Ketika kau belajar firman Tuhan, kau tidak akan tersesat. Semoga renungan pendek ini bermanfaat buat kita semua. Karena kita dibatasi oleh waktu, saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan dan disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Christos Anesti Alitos Anesti. Amin.